السلام. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah yang lalu telah disampaikan mengenai teladan mulia Hadrat Rasulullah SAW berkaitan dengan standar kejujuran yang tinggi dan nasihat serta bimbingan bagi orang-orang beriman. Hari ini saya juga akan menyampaikan sesuatu berkenaan dengan hal tersebut. Mengenai standar kejujuran yang tinggi mana yang ingin dicapai oleh Rasulullah SAW untuk kita. Dalam satu riwayat disebutkan hal ini. Diriwayatkan dari Hafs bin Asim bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah sebagai tanda seseorang itu pendusta bahwa ia menyampaikan kepada orang-orang setiap berita yang ia dengar." Sekarang, silakan perhatikan, kebiasaan ini umumnya terdapat pada orang-orang. Dalam jemaat juga, keburukan ini sangat banyak terdapat pada sebagian orang. Kepada saya juga ada orang-orang yang menulis mengenai seseorang bahwa ia melakukan ini dan itu, dan ketika diselidiki perkaranya ternyata salah. Dan ketika ditanyakan kepada si penulis surat, siapa yang mengatakan kepada Anda hal ini? Itu tidaklah benar. Orang tersebut menjawab bahwa kami hanya mendengarnya, dan berdasarkan apa yang ia dengar itu, ia telah membuat kehebohan. Orang-orang seperti ini seharusnya merenungkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW telah menyatakan orang-orang yang melakukan perbuatan demikian sebagai pendusta. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan, Hadrat Aisyah bersabda bahwa tidak ada sifat yang lebih dibenci oleh para sahabat Rasulullah SAW lebih daripada dusta. Jika seseorang berbohong di hadapan Rasulullah SAW, maka hal itu tetap tinggal di hati beliau SAW. Beliau mengetahui bahwa ia telah berdusta dan dengan sangat sedih beliau merasakannya dan menyimpannya di dalam hati hingga beliau mengetahui bahwa orang itu telah bertobat darinya, telah memperbaiki diri dan telah sepenuhnya mulai menjauhi berbohong. Dalam satu riwayat diriwayatkan dari Hadrat Asma bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Saya memiliki seorang madu. Apakah ada dosa bagi saya? Yakni suami saya memiliki istri lain. Jika saya menunjukkan bahwa saya mendapat banyak dari harta suami saya, yakni saya menunjukkan di hadapannya bahwa suami memberikan banyak kepada saya, memberikan ini dan itu, padahal ia tidak memberikannya kepada saya. Saya hanya ingin membuat istri lain dari suami saya itu menderita." Rasulullah SAW bersabda, orang yang menunjukkan bahwa ia puas dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya adalah seperti orang yang mengenakan dua pakaian dusta, karena wanita itu berbicara untuk menyakiti perasaan dan menyusahkan. Alhasil, Rasulullah bersabda, ini adalah perbuatan yang sama sekali salah. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa kata pakaian di sini digunakan sebagai perumpamaan. Maknanya adalah bahwa orang itu adalah orang yang menggunakan dusta dan tipu daya. Ia telah mengenakan dua pakaian dusta, satu ia kenakan dan yang lain ia jadikan kain pinggang, yakni ia ikat di bawah. Artinya, dari kepala hingga kaki ia adalah pendusta. Maka dengan sangat teliti, Rasulullah menasihatkan para pengikut beliau untuk menghindari dusta. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Hadrat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 sifat yang jika seseorang memilikinya, maka ia adalah munafik sejati. Dan siapa yang memiliki salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka pada dirinya terdapat satu sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya. Pertama, jika suatu amanat diamanatkan kepadanya, ia berkhianat. Kedua, ketika ia berbicara, ia berdusta. Ketiga, ketika ia berjanji, mengingkarinya. Keempat, ketika ia bertengkar, mencaci maki. Semua hal ini adalah hal-hal yang dengan cara tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, membawa kepada dusta, atau dusta terungkap darinya. Maka kelemahan-kelemahan akhlak ini adalah tanda-tanda kemunafikan. Sekarang dengan mengingat hal ini, kita harus mengevaluasi diri kita sendiri sampai sejauh mana kelemahan-kelemahan ini ada
pada diri kita, कि किस हद तक हमें ये कमजोरियां हैं, क्योंकि karena hal-hal ini kemudian membawa kepada kemunafikan dan seseorang tidak pernah suka disebut munafik. Kemudian mengenai orang-orang yang menyebarkan hal-hal yang salah, Rasulullah telah memberi peringatan yang sangat keras. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Hadrat Samurah bin Jundub berkata, Rasulullah SAW sering bertanya kepada para sahabatnya, apakah ada di antara kalian yang melihat mimpi? Hadrat Samurah berkata, Rasulullah bertanya tentang hal ini. ये बात पूछते थे। फिर वो लोग Kemudian mereka lebih lanjut menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang, maka orang-orang yang Allah menghendaki mereka untuk menceritakannya, mereka menceritakannya kepada Rasulullah, yakni mereka yang telah melihat suatu mimpi, maka mereka menceritakannya. Suatu pagi Rasulullah bersabda, yakni ini berkenaan dengan diri beliau sendiri, beliau bersabda bahwa tadi malam saya telah melihat pemandangan ini, bahwa dua orang mendatangi saya, mereka membangunkan saya dan berkata kepada saya, mari, शख्स के पास आए saya berjalan bersama mereka dan kami mendatangi seseorang yang berbaring tengkurap dan ada orang lain yang berdiri di sampingnya sambil membawa pengait besi, semacam pengait seperti tang yang ia bawa, dan dia mengarahkan pada salah satu sisi mulutnya lalu membelah pipinya hingga tengkuknya dan lubang hidungnya juga hingga tengkuknya, matanya juga hingga tengkuknya, yakni dia membelah seluruh wajahnya dari satu sisi. Setelah itu dia berpindah dari sana menuju pipi yang lain. Pertama dia melakukan pada sisi kanan, kemudian pada sisi kiri dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada pipi pertama wajahnya. Dengan cara seperti ini, belum selesai dia melakukannya, sisi yang pertama sudah menjadi baik dan sehat kembali seperti semula, yang sebelumnya dia belah. Kemudian dia mendatanginya dan melakukan hal yang sama lagi, kemudian membelahnya lagi dengan cara yang sama, karena sisi yang pertama telah kembali seperti semula. Rasulullah bersabda, saya berkata, Subhanallah. Rasulullah bersabda, Subhanallah. Siapakah orang-orang ini? Maka keduanya berkata kepada saya, dengarlah, kami akan memberitahukan kepadamu hakikat yang sebenarnya. Orang yang kamu datangi itu, pipinya hingga tengkuknya, lubang hidungnya juga hingga tengkuknya, dan matanya juga hingga tengkuknya dibelah, maka dia adalah orang yang keluar dari rumahnya pada pagi hari dan membuat-buat suatu kebohongan yang tersebar ke segala penjuru. Orang yang menyebarkan desas-desus dan berbicara hal-hal yang salah tentang orang lain. Sebagian orang berbicara tentang sebagian hal hanya untuk kesenangan lidah mereka atau untuk bersenang-senang, dan kadang-kadang pembicaraan sedang terjadi untuk membuat seseorang terkenal buruk dalam masyarakat. Dalam keadaan apapun, mereka sedang berbicara untuk menyebabkan kerugian. Maka orang-orang seperti itu harus selalu mengingat bahwa ini harus dipertanggungjawabkan. Allah Ta'ala mencengkeramnya. Dia memberikan hukuman atasnya. Maka ini adalah tempat yang sangat menakutkan dan sangat membutuhkan istighfar. Terdapat sebuah riwayat dari Abdullah bin Harith. Dia telah menyampaikan riwayat ini dari Hadrat Hakim bin Hizam. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli, keduanya memiliki hak untuk membatalkan jual beli, yaitu mereka memiliki hak untuk mengakhiri transaksi apapun yang telah mereka lakukan selama mereka belum berpisah. Ketika mereka bersama-sama, sampai saat itu hal tersebut dapat terjadi. Tetapi ketika mereka telah berpisah, pada saat itu tidak. Atau beliau bersabda, sampai saat mereka berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan berbicara dengan terus terang, maka dalam jual beli mereka berdua akan diberikan keberkahan. Dan jika keduanya menyembunyikan dan berbohong, maka keberkahan jual beli mereka akan hilang. Banyak perselisihan bisnis terjadi karena perkataan-perkataan yang berdasarkan kebohongan, dan Allah Ta'ala kemudian tidak memberikan keberkahan dalam perkataan dan bisnis orang-orang seperti itu. Di dunia, kerugian apa yang harus mereka tanggung? Mereka menanggungnya. Di sisi Allah Ta'ala juga mereka menjadi berdosa dan mendapat hukuman. Kemudian diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba berbohong, malaikat menjauh darinya sejauh 1 mil karena bau busuk dari apa yang telah ia lakukan. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melewati sebuah tumpukan gandum. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalamnya, maka jari-jari beliau merasakan basah.
Beliau bersabda, "Wahai penjual gandum, apa yang sedang kamu jual ini? अनाज Gandum, jagung, atau apapun itu. Apa masalahnya ini? Ini basah dari dalam." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini terkena hujan." Rasulullah bersabda, "Lalu mengapa kamu tidak meletakkannya di atas gandum? ऊपर क्यों ना कर दी Bukannya kamu menyembunyikannya dengan meletakkannya di bawah? Jika ini terkena hujan, letakkan di atas agar orang-orang dapat melihatnya." जिसने Beliau bersabda, "Barang siapa yang menipu, dia bukan dari golonganku." Maka dengan ketelitian seperti inilah para pebisnis juga harus memperhatikan. कारोबारी लोगों को भी देखना चाहिए Ini adalah standar yang ingin beliau ciptakan dalam diri seorang muslim. एक Tetapi sayangnya, hari ini justru orang-orang muslim sendiri yang terkenal di dunia karena bisnis penipuan dan kebohongan. कारोबार और झूठ की वजह से बदनाम है दुनिया में बस Maka hari ini kita yang telah menerima Hadrat Masih Maud alaihi salam menyatakan telah beriman sejati kepada Rasulullah SAW, ईमान लाने का maka dalam setiap perkataan dan perbuatan kita harus ada standar tertinggi kejujuran. Jika tidak, maka Rasulullah SAW telah bersabda, "Jika ini tidak ada, maka kalian bukan dari golonganku. Saya tidak ada hubungan dengan kalian." Nasihat dan petunjuk yang tak terhitung untuk mengadopsi kejujuran dengan melihatnya secara teliti telah beliau ajarkan, dan seseorang tidak bisa menjadi muslim sejati sampai dia sepenuhnya berpegang teguh pada kejujuran. नहीं सकता जब तक वो सच्चाई पर मुकम्मल तौर Sekarang saya akan sajikan beberapa hal mengenai sirat kehidupan beliau SAW. Rasulullah selalu terkenal di antara orang-orang sebagai पर हमेशा siddiq dan amin और ईमानत ध्यान karena selalu berbicara benar dan paling menonjol dalam सादक और अमीन menjaga amanah dan kejujuran. Seorang penulis telah menulis bahwa Muhammad SAW diutus pada zaman jahiliyah. Sebelum beliau tidak ada seorang pemberi peringatan pun yang datang kepada mereka, yaitu tidak ada nabi yang datang kepada kaumnya. Orang-orang menyembah berhala-berhala, patung-patung, dan togut-togut. Rasulullah diberi pemahaman dan hikmah di antara mereka sejak masa kanak-kanak, padahal beliau berada di tengah-tengah kelompok setan dan penyembah berhala. Rasulullah tidak pernah menunjukkan ketertarikan terhadap berhala apapun dan tidak pernah ikut serta bersama orang-orang itu dalam perayaan apapun. Tidak pernah terdengar kebohongan dari beliau SAW. Orang-orang menganggap beliau sebagai suduk, yaitu sangat jujur dalam berbicara, amin, penyabar, dan sangat penyayang. Bahkan dalam riwayat tertulis bahwa sebelum Islam, di zaman jahiliyah pun, Rasulullah biasa diminta untuk memberikan berbagai keputusan. Menjelaskan hal ini, di suatu tempat, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menyatakan dengan cara ini bahwa kesaksian kolektif mengenai akhlak mulia Rasulullah yang diberikan oleh kaum beliau, bahwa sebelum mendakwakan kenabian, kaum beliau menjuluki beliau dengan sebutan amin dan siddiq. Di dunia ini, ada banyak orang yang terhadap mereka tidak ditemukan bukti ketidakjujuran. Ada juga banyak orang yang tidak mendapat kesempatan untuk melewati ujian yang berat. Ya, mereka melewati ujian-ujian biasa dan amanah mereka tetap tegak. Namun meskipun demikian, kaum mereka tidak memberi mereka suatu nama khusus, karena nama khusus diberikan ketika seseorang dalam suatu sifat khusus mengambil keunggulan atas semua orang lainnya. Setiap prajurit yang terlibat dalam pertempuran, mereka mempertaruhkan nyawanya. Kendati demikian, bangsa Inggris tidak memberikan Victoria Cross kepada setiap prajuritnya, dan bangsa Jerman tidak memberikan Iron Cross kepada setiap prajuritnya. Di Prancis, beribu-ribu orang yang terjun di bidang keilmuan, tetapi tidak setiap orang mendapatkan pita Legion of Honor. Jadi, menjadi seseorang yang amanah dan jujur tidaklah lantas memberikan keistimewaan atas keagungannya. Akan tetapi, yang luar biasa adalah tatkala seluruh kaum memberikan gelar amin dan siddiq kepada seseorang. Jika orang-orang Makkah memberikan gelar amin dan siddiq kepada seseorang dari setiap generasi, maka orang yang mendapat gelar amin dan siddiq itu pun akan dianggap sebagai orang yang sangat besar. Tetapi sejarah Arab menunjukkan bahwa orang-orang Arab tidak pernah memberikan gelar ini kepada seseorang di setiap generasi. Bahkan dalam sejarah Arab selama ratusan tahun, hanya ada satu contoh, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, yang diberi gelar amin dan siddiq oleh bangsa Arab.
Jadi, dalam sejarah Arab, selama ratusan tahun, bangsa tersebut memberikan gelar Amin dan Siddiq hanya kepada satu orang saja. Dan ini menunjukkan bahwa sifat amanah dan kejujuran dari sosok itu, keduanya adalah pada tingkat yang paling tinggi. Sehingga contohnya tidak ditemukan pada orang lain sejauh pengetahuan bangsa Arab. Bangsa Arab terkenal di dunia karena ketelitian mereka yang sangat mendalam. Jadi apa yang mereka anggap langka, sesungguhnya patut dianggap langka di dunia. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Hari ini keadaan dunia telah menjadi sangat rapuh. Dari sisi dan warna manapun kalian melihat, ada saja saksi-saksi palsu yang dibuat. Membuat perkara palsu itu bukan masalah sama sekali. Surat-surat keterangan palsu pun dibuat. Dokumen-dokumen juga dibuat secara palsu. Jika mereka menyampaikan suatu perkara, maka mereka akan berbicara dengan menghindari sisi kebenaran. Saat melihat ada manfaat bagi dirinya, maka mereka akan meninggalkan kebenaran dan yang ada adalah ucapan-ucapan yang bohong." Sekarang, seseorang hendaknya bertanya kepada orang-orang yang tidak memahami perlunya kedatangan jemaat ini, apakah keadaan ini adalah agama yang dahulu dibawa oleh Rasulullah SAW? Jadi, beliau alaihissalam bersabda, "Jemaat yang telah aku mulai ini adalah untuk menegakkan kebenaran. Maka dari itu, fikirkanlah, apakah seperti keadaan ini agama yang dahulu dibawa oleh Rasulullah SAW? Allah Ta'ala telah menyebut kebohongan sebagai najis dan memerintahkan untuk menjauhinya. Ijtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur." Kebohongan disejarkan dengan penyembahan berhala. Sebagaimana manusia bodoh yang telah berpaling dari Allah Ta'ala dan tunduk di hadapan batu. Maksudnya adalah bahwa kalian harus menjauhi kenajisan karena itu adalah kejahatan yang sangat besar. Sebab berbohong juga seperti itu. Sebagaimana kalian telah terjerumus dalam kenajisan, telah terjerumus dalam perbuatan yang salah. Maka beliau alaihissalam bersabda, penyembahan berhala juga adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang kotor. Beliau bersabda, kebohongan ini disejarkan dengan penyembahan berhala, sebagaimana manusia bodoh yang telah berpaling dari Allah Ta'ala lalu menyembah batu, maka demikian pula ia meninggalkan kebenaran dan kejujuran, serta menjadikan kebohongan sebagai berhala untuk kepentingannya sendiri. Inilah sebabnya Allah Ta'ala telah sejajarkannya dengan penyembahan berhala. Jauhilah penyembahan berhala karena ini adalah dosa yang sangat besar dan berbohong juga setara dengannya. Beliau bersabda, sebagaimana seorang penyembah berhala memohon keselamatan kepada berhala, orang yang berbohong juga membuat berhala dari dirinya sendiri dan mengira bahwa melalui berhala ini keselamatan akan diperoleh. Betapa buruknya kerusakan yang telah terjadi. Jika ditanyakan, mengapa menjadi penyembah berhala? Tinggalkanlah olehmu kenajisan, maka mereka menjawab, bagaimana kami meninggalkannya? Tanpa ini tidak dapat bertahan hidup. Kekotoran dan kenajisan ini, yakni berhala ini, jika dikatakan untuk meninggalkannya, mengapa mereka tidak meninggalkannya? Maka mereka berkata, tanpa ini tidak dapat bertahan hidup. Kami harus berbohong untuk mengambil keuntungan kami sendiri. Beliau alaihissalam bersabda, kemalangan apalagi yang lebih besar dari ini, yakni mereka menganggap kehidupan mereka bergantung pada kebohongan. Tetapi saya meyakinkan kalian bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang akan berhasil. Kebaikan dan kemenangan adalah miliknya. Saat menerangkan sirat kehidupan Rasulullah SAW, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menulis di suatu tempat, Rasulullah SAW memberitahu istri beliau bahwa wahyu seperti demikian telah turun kepada beliau. Maka istri beliau tidak lantas berkata, tipu daya macam apa ini yang telah engkau buat? Melainkan istri beliau berkata, janganlah Anda khawatir, apa yang Anda lihat adalah benar. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan Anda, karena Anda menyambung silaturahmi. Anda mengikul beban orang-orang miskin. Anda menegakkan kebaikan-kebaikan yang hilang. Anda memuliakan para tamu dan Anda menolong kebenaran. Kemudian istri beliau membawa beliau kepada saudara laki-lakinya, yakni Warakah bin Naufal yang merupakan seorang ahli dalam ilmu-ilmu Bani Israel. Maka begitu mendengarnya, ia lantas berkata, ini adalah wahyu yang serupa dengan wahyu yang diturunkan kepada Musa. Dan dalam wahyu ini terkandung perintah-perintah serta firman-firman yang sama sebagaimana terdapat dalam wahyu Musa. Kemudian beliau alaihissalam menulis, beliau alaihissalam menyampaikan tentang kesaksian-kesaksian. Sebelumnya saya telah menerangkannya secara ringkas di dalam khutbah yang lalu. Pertama adalah kesaksian Warakah bin Naufal ini.
Kemudian mengatakan, di rumah terdapat seorang saudara sepupu yang sedang mencapai usia pemuda dan dapat menjadi sarana tabligh yang baik di kalangan para pemuda. Ketika ia mendengar saudaranya dan kakak iparnya, yakni Rasulullah SAW dan Khadijah, sedang berbicara dengan sangat serius mengenai suatu perubahan penting, maka dengan penuh kewibawaan, pemuda itu maju ke depan dan berkata, "Saya juga meyakini bahwa Anda adalah benar dan pasti Allah Ta'ala telah berbicara dengan Anda dan telah mengutus Anda untuk mengislah dunia." Kemudian beliau memberikan kesaksian seorang hamba sahaya, yakni Hadrat Zaid, yang telah dimerdekakan, yang tertarik oleh akhlak beliau SAW, lalu meninggalkan ibu bapaknya dan duduk di pintu rumah beliau. Ketika ia mendengar pembicaraan-pembicaraan yang terjadi secara perlahan-lahan dan melihat tanda-tanda kegelisahan dan kekhawatiran di wajah tuannya, maka Zaid maju ke depan dan menggenggam tuannya seraya berkata, "Wahai tuanku, itulah yang akan terjadi sebagaimana yang telah Anda lihat. Apa yang telah Anda katakan adalah benar, dan apa yang telah Anda lihat adalah benar. Kudrat tidak dapat menipu manusia seperti Anda. Anda sepenuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki adalah kebenaran dan kejujuran. Bagaimana mungkin kudrat dapat menipu Anda? Kini telah tiba waktunya bahwa melalui tangan Anda akan terjadi perbaikan dunia. Izinkanlah saya juga untuk tetap bersama Anda dan mengkhidmati Anda." Kemudian kesaksian selanjutnya, terdapat seorang sahabat karib yang seolah-olah adalah mutiara kedua yang tumbuh dalam satu kerang yang sama. Ketika ia mendengar bahwa sahabatnya telah mulai terbang tanpa sayap dan barangkali otaknya telah terganggu, orang-orang berkata demikian, maka ia datang berlari dan membuka pintu atau meminta pintu dibukakan lalu bertanya, "Apakah benar apa yang saya dengar ini?" Ketika beliau mulai menjelaskan di hadapannya, orang itu berkata, "Demi Allah, janganlah berikan dalil-dalil, hanya beritahukanlah apakah perkara-perkara ini benar." Dan ketika beliau membenarkannya, orang itu berkata, "Wahai sahabatku yang benar, aku beriman kepada risalah kenabian engkau." Hadrat Abu Bakar sudah hampir marah, karena dengan memberikan dalil-dalil, Anda mulai membuat iman saya menjadi meragukan. Kejujuran Anda telah saya lihat sedemikian rupa sehingga tidak ada keperluan untuk dalil-dalil. Kemudian berkata, yakni Hadrat Abu Bakar berkata, "Wahai sahabatku, orang yang telah melihat wajahmu, bagaimana mungkin dapat meragukan perkataanmu? Tidak ada keraguan dalam hal ini bahwa perlawanan memang seharusnya terjadi, karena menurut perkataan Warakah bin Naufal, lam ya'ti rajulan qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya." yakni siapapun yang membawa pesan seperti itu tidak terlepas dari perlawanan orang-orang, tetapi lihatlah pekerjaan Allah Ta'ala. Sebelum badai perlawanan itu datang, Allah Ta'ala telah menciptakan para sahabat untuk beliau. Di antara penduduk Mekah, satu-satunya ulama Bani Israel yaitu Warakah dalam serangan pertama saja sudah berlutut di hadapan beliau. Istri tercinta Khadijah begitu mendengar wahyu mulai menanggung semua kesulitan beliau. Seorang saudara laki-laki beliau yang masih belia, Hadrat Ali, yang setiap saat menyaksikan akhlak rumah tangga beliau, ia pun mulai mempersembahkan jasa-jasanya. Hamba sahaya yang telah dimerdekakan, Hadrat Zaid, yang telah melakukan pengamatan mendalam dan panjang terhadap perbuatan beliau dan perlakuan beliau terhadap orang-orang miskin, lantas bersumpah atas kebenaran beliau. Sahabat beliau sejak masa kecil, dermawan Mekah, lambang kehormatan, yakni Hadrat Abu Bakar, hanya dengan mendengar bahwa beliau telah menyatakan diri menerima wahyu, datang duduk di pintu seraya mengenakan ikatan tali penghambaan di lehernya. Penampakan kesetiaan dan ketulusan yang tiada tara ini pasti telah menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa di hati beliau. Tetapi melihat kegemparan penduduk Mekah dan mendengar celaan mereka, beliau pasti tersenyum dan berkata, "Ini adalah fatwa kalian yang tidak mengenalku. Kalian yang menyebutku penyihir, tukang sihir, ini dan itu, sekarang dengarkanlah juga fatwa yang telah diberikan oleh mereka yang mengenalku, bagaimana mereka berdiri di sisi kanan dan di sisi kiriku dengan memberikan kesaksian. Hadrat Musa memohon melalui doa dan meminta seorang menteri untuk mengangkat beban. Kini di sini dalam tafsir ayat sedang dilakukan perbandingan antara para sahabat Hadrat Musa dengan para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud SAW telah memberikan contoh Hadrat Musa bahwa Hadrat Musa memohon melalui doa dan meminta seorang menteri untuk mengangkat beban, tetapi kepada Muhammad Rasulullah SAW, Allah Ta'ala memberikan 5 menteri tanpa diminta, dan menteri-menteri beliau adalah sedemikian rupa yang memperlihatkan keunggulan dalam meringankan beban beliau. Warakah bin Naufal memang wafat dengan cepat, tetapi meninggalkan kesaksian yang tak terhapuskan atas kebenaran beliau.
Hadrat Khadijah setelah itu selama 12 tahun, meskipun seorang wanita melakukan pekerjaan yang menjadikan mata lelaki yang paling berani sekalipun tertunduk. Hadrat Zaid setelah itu selama 20 tahun menunjukkan contoh pengorbanan yang tidak tara dan akhirnya dengan mengalirkan darahnya di hadapan mata pedang, membuktikan bahwa bagaimana seharusnya para menteri Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Ali bahkan setelah kewafatan beliau tetap setia dan menjadi khalifah dan memberikan bukti kementerian dalam corak yang baru. Kemudian pada suatu tempat seraya menyatakan teladan beliau SAW bersabda, di antara dalil-dalil kebenaran orang yang jujur dan benar, salah satu dalil yang sangat kuat adalah dirinya sendiri yang berseru dengan menyatakan, seraya menyapa para penentang dan pendukung, menyatakan kepada orang-orang yang tidak mengenal dan yang mengenal, menyatakan kepada orang-orang asing dan orang-orang yang mengetahui rahasia bahwa, lihatlah aku, dan sebelum menyebutku pendusta, fikirkan apakah kalian dapat menyebutku pendusta? Apakah dengan menyebutku pendusta tidak akan hilang dari tangan kalian semua sarana yang dengannya kalian biasa mengetahui hakikat sesuatu? Dan apakah dengan menetapkanku sebagai pendusta tidak akan tertutup bagi kalian semua pintu yang melaluinya kalian barangkali biasa mendapatkan tujuan? Segala sesuatu di dunia ini berjalan secara berkesinambungan dan setiap hal memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Kebaikan tidak dapat mencapai kesempurnaannya dengan meninggalkan tahapan-tahapan menengah. Demikian pula keburukan tidak dapat mencapai puncaknya dengan melompati fase-fase perantaraannya. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang berlari ke arah barat tiba-tiba mendapati dirinya berada di ujung timur? Tidaklah mungkin seseorang berlari ke satu arah namun sampai di arah yang lain, atau seseorang yang menuju selatan mendapati dirinya berdiri di ufuk utara. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah menghabiskan seluruh usiaku di antara kalian. Hadrat Rasulullah bersabda kepada orang, dahulu aku kecil dan aku tumbuh besar di tangan kalian. Aku pernah muda dan aku menjadi dewasa di hadapan kalian. Peristiwa-peristiwa dalam kesunyian maupun keramaian hidupku ada di tengah-tengah kalian. Tidak ada satupun perbuatanku yang tersembunyi dari kalian, dan tidak ada satupun perkataanku yang tersembunyi dari kalian. Maka adakah di antara kalian yang sanggup mengatakan bahwa aku pernah berbohong? Hadrat Rasulullah mengumumkan hal ini. Adakah seseorang yang sanggup mengatakan bahwa aku pernah berdusta, atau berbuat zalim, atau melakukan tipu daya, atau berbuat curang, atau merampas hak orang lain, atau menginginkan keagungan diri, atau berusaha mendapatkan kekuasaan? Di setiap medan kalian telah mengujiku, dan dalam setiap keadaan kalian telah mengujiku. Namun kalian selalu melihat langkahku berada di atas jalan moderasi. Kalian selalu melihatku berjalan dalam kebersehajaan dan mendapati aku bersih dari segala cacat cela. Hingga aku mendapati gelar amin dan sadik, baik dari kawan maupun lawan. Lalu bagaimana mungkin hingga kemarin petang aku adalah seorang yang amin, sadik, dan jujur, sosok yang terpaut jauh dari kebohongan, serta sangat mencintai kebenaran, bahkan kebenaran itu sendiri merasa bangga terhadapku. Dalam setiap perkataan dan urusan, kalian senantiasa mempercayaiku dan menerima setiap ucapanku. Namun, mengapa hanya dalam satu hari terjadi perubahan sedemikian rupa sehingga aku menjadi seburuk-buruknya dan sehina-hinanya orang hanya karena satu klaim bahwa aku yang tidak pernah sekalipun berbohong kepada manusia kini mulai berbohong atas nama Allah? Adakah contoh perubahan dan alih rupa yang sedemikian ekstrim ini ditemukan dalam hukum alam? Jika ini hanya masalah 1 atau 2 hari, kalian mungkin bisa berdalih bahwa aku hanya berpura-pura. Jika ini urusan 1 atau 2 tahun, kalian bisa saja berkata bahwa aku sengaja mengambil jalan ini untuk mengelabui kalian. Akan tetapi aku telah menghabiskan seluruh usiaku di antara kalian. Kalian telah melihat masa kecilku, kalian telah menyaksikan masa mudaku, dan masa menjelang usia senja pun telah lewat di depan mata kalian. Bagaimana mungkin kepura-puraan dan rekayasa sedemikian rupa dapat dilakukan dalam waktu selama itu? Bagaimana mungkin aku meletakkan kepura-puraan di masa kanak-kanak saat seseorang bahkan belum menyadari apa yang baik dan buruk bagi dirinya? Di masa muda yang sering disebut masa kegilaan, bagaimana mungkin aku menyembunyikan keadaanku dengan tipu daya? Akhirnya, fikirkanlah sejenak, kapan penipuan ini terjadi dan siapa yang melakukannya? Jika setelah merenung dan berpikir kalian tidak mendapati hidupku penuh cela dan pamrih, melainkan kalian melihatnya sebagai perwujudan kebajikan dan rupa dari kebenaran, yakni kalian melihatnya dalam wujud kejujuran, maka janganlah menyatakan malam saat kalian sedang melihat matahari. Siang telah benderang, maka janganlah katakan bahwa malam telah tiba. Segala perihalku
telah jelas benderang bagaikan siang hari, maka di tengah keberadaan cahaya, janganlah kalian mengeluh tentang kegelapan. Apakah kalian memerlukan dalil-dalil lain selain jiwaku sendiri? Jiwakulah yang menjadi dalil terbesar. Selain rekam jejak perilakuku di masa lalu, apakah masih dibutuhkan hujah yang lain? Seluruh masa laluku ada di hadapan kalian, namun kalian masih saja berkata, tunjukkanlah suatu hujah. Jiwaku sendiri adalah saksi atasku dan hidupku adalah saksi bagiku. Jika setiap orang di antara kalian mau merenung dan memeriksa hati nurani masing-masing, maka hati dan akalnya pun akan bersaksi bahwa kebenaran tegak di dalam dirinya dan ia tegak karena kebenaran. Kejujuran bangga terhadapnya dan ia pun bangga terhadap kejujuran. Ia tidak membutuhkan hal lain untuk membuktikan kebenarannya sendiri. Perumpamaannya adalah aftab amad dalil aftab, yakni terbitnya matahari adalah dalil bagi kebenaran matahari itu sendiri. Inilah dalil sangat kuat yang telah meresap ke dalam hati Hadrat Abu Bakar, dan inilah dalil perkasa yang akan selalu meresap ke dalam hati orang-orang yang mencintai kebenaran. Ketika Hadrat Rasulullah SAW mengumumkan pendakwaan beliau, saat itu Hadrat Abu Bakar sedang berada di rumah salah seorang kawannya. Di sanalah seorang budak wanita yang telah merdeka memberitahu beliau dengan mengatakan, istri kawan Anda berkata bahwa suaminya telah menjadi nabi sebagaimana nabi yang digambarkan seperti Musa alaihissalam. Seketika itu juga beliau bangkit dan pergi menuju rumah Hadrat Rasulullah SAW, lalu berkata, apakah benar Anda menyatakan bahwa Anda adalah utusan Allah? Beliau menjawab kepada Hadrat Abu Bakar, ya, aku adalah utusan Allah. Begitu mendengar jawaban tersebut, Hadrat Abu Bakar langsung menerima pendakwaan beliau. Oleh karena itu, Hadrat Rasulullah SAW bersabda mengenai keimanan beliau, tidaklah aku menyeru seseorang kepada Islam melainkan tampak darinya keraguan, pemikiran, dan kebimbangan. Namun ketika Islam disampaikan kepada Abu Bakar, ia sama sekali tidak bimbang, melainkan langsung menerimanya. Apakah gerangan yang telah memaksa Hadrat Abu Bakar untuk beriman kepada Hadrat Rasulullah SAW tanpa melihat tanda mukjizat apapun? Hal itu adalah nafs natiqah, yakni jiwa yang berbicara. Hadrat Rasulullah SAW yang menjadi saksi atas kebenarannya sendiri. Demikian pula kesaksian yang telah saya sampaikan mengenai Hadrat Khadijah, Hadrat Ali, dan Hadrat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum. Mereka semua adalah saksi atas hal ini setelah menyaksikan kejujuran beliau. Singkatnya, dalil internal pertama bagi kebenaran seorang nabi adalah jiwanya sendiri, yang melalui keadaannya menjadi saksi atas kebenarannya. Kesaksian ini begitu kuat sehingga dalam keberadaannya tidak diperlukan lagi mukjizat atau tanda-tanda lainnya. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda, ditemukan dalam firman Allah bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang berjalan dengan kerendahan hati dan kesantunan. Mereka tidak berbicara dengan angkuh. Cara bicara mereka adalah sebagaimana yang kecil berbicara kepada yang besar. Kita harus senantiasa melakukan apa yang membawa keberhasilan bagi kita. Allah Ta'ala tidak memberikan hak istimewa kepada siapapun. Dia menghendaki ketakwaan yang murni. Barang siapa yang bertakwa, ia akan mencapai kedudukan yang tinggi. Hadrat Rasulullah SAW atau Hadrat Ibrahim alaihissalam tidak memperoleh kemuliaan melalui warisan. Meskipun keyakinan kita adalah bahwa ayahanda Hadrat Rasulullah SAW yang mulia, Abdullah, bukanlah seorang musyrik, perihal ini sering dipertanyakan orang-orang, dan disinilah jawabannya ditemukan bahwa keyakinan kami, ayahanda beliau bukanlah seorang musyrik, namun hal itu tidak serta-merta memberikan kenabian. Kenabian adalah karunia ilahi sebagai ganjaran atas ketulusan yang ada di dalam fitrah mereka. Ketulusan inilah yang menggerakkan karunia tersebut. Hadrat Ibrahim alaihissalam yang merupakan Abul Anbiya, ini bapak para nabi, tidak segan mengorbankan putranya karena ketulusan dan ketakwaannya sendiri. Beliau alaihissalam pun dilemparkan ke dalam api. Beliau masuk ke dalam api demi hal ini pula. Beliau alaihissalam bersabda, lihatlah ketulusan dan kesetiaan pemimpin dan junjungan kita, Hadrat Muhammad Rasulullah SAW. Beliau menghadapi segala jenis provokasi buruk serta memikul berbagai macam musibah dan penderitaan, namun beliau tidak memperdulikannya. Ketulusan dan kesetiaan inilah yang menyebabkan Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi.
Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa amal perbuatan hadrat Rasulullah SAW sedemikian rupa sehingga Allah Ta'ala tidak menetapkan satu kata khusus pun untuk membatasi pujian atau sifat-sifat beliau. Dia tidak membatasi sifat-sifat tersebut dalam kata-kata tertentu. Kata-kata pujian tentu dapat ditemukan, namun Allah sendiri tidak menggunakannya, yang berarti pujian atas amal saleh beliau berada di luar batas definisi. Amal-amal saleh beliau sedemikian rupa sehingga kita tidak mungkin dapat membatasinya. Ayat semacam ini tidak pernah digunakan untuk kemuliaan Nabi manapun yang lain. Di dalam ruh beliau terdapat ketulusan dan kesucian yang sedemikian rupa, dan amal-amal beliau begitu dicintai di pandangan Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala memberikan perintah untuk selamanya agar orang-orang di masa mendatang mengirimkan salawat sebagai bentuk rasa syukur. Keteguhan tekad dan ketulusan beliau sedemikian rupa sehingga jika kita memandang ke atas maupun ke bawah, yakni ke masa lalu maupun masa depan, kita tidak akan menemukan tandingannya. Lihat saja pada masa Nabi Isa alaihissalam sendiri, sejauh mana pengaruh keteguhan tekad atau kebenaran rohani dan kesucian beliau membekas pada para pengikutnya. Setiap orang dapat memahami betapa sulitnya memperbaiki seseorang yang berperilaku buruk. Menghilangkan kebiasaan yang telah mengakar adalah sesuatu yang hampir mustahil. Ketika kebiasaan-kebiasaan telah mendarah daging, memperbaikinya menjadi tugas yang sangat berat. Namun, Nabi kita yang suci SAW telah memperbaiki ribuan manusia yang keadaannya lebih buruk daripada hewan. Beberapa di antaranya bahkan tidak membedakan antara ibu dan saudara perempuan mereka layaknya binatang. Mereka memakan harta anak yatim, merampas harta orang yang telah mati, sebagian menyembah bintang, sebagian berpaham ateis, dan sebagian lainnya menyembah unsur-unsur alam. Apakah Jazirah Arab kala itu? Ia adalah tempat berkumpulnya berbagai macam aliran kepercayaan. Dari kondisi tersebut, terdapat hikmah besar bahwa Al-Quran mengandung segala jenis pengajaran di dalamnya. Setiap akidah yang sesat atau ajaran buruk yang mungkin ada di dunia ini, telah tersedia pengajaran yang cukup di dalam Al-Quran untuk memusnahkannya. Ini adalah hikmah dan pengaturan Allah Ta'ala yang sangat dalam, yang mana Dia telah mengutus hadrat Rasulullah SAW pada zaman ketika kejahiliahan telah mencapai puncaknya. Lalu Rasulullah mengubah hewan-hewan tersebut menjadi manusia sejati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mengikuti suri teladan mulia beliau dan meningkatkan standar kejujuran kita ke tingkat yang lebih tinggi seraya mengamalkan Al-Quran serta perintah-perintah beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.